Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاء. أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di masjid dan tempat yang mulia ini walaupun dengan suasana yang begitu mendukung untuk melanjutkan istirahat kita. Tapi yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, yang namanya hujan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita ingkari. Hujan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena apabila kita mengingkari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah musibah dan bencana. Dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau apabila idza ra'al matar, kalau lihat hujan, Nabi SAW berdoa. Doa yang begitu mudah untuk diamalkan. Nabi SAW mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Kalau kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan menjadi hujan yang bermanfaat, maka kita yakin sebesar apapun hujannya, insya Allah tidak akan menjadi musibah. Hujan menjadi musibah tatkala kita tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu menjadi manfaat bagi kita. Karena mungkin kita lalai, kita tidak meminta hujan itu supaya menjadi hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwasanya insyaallah kajian kita pada kali ini akan mempelajari ataupun membahas hukum seputar kurban. Kita yang hampir memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, yang diantara amalan yang utama yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yang tepatnya itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, pada hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Agar ibadah yang berkaitan dengan kurban kita menjadi sempurna, maka kewajiban kita adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kurban tersebut. Karena wajibnya berilmu sebelum beramal. Kita pelajari terlebih dahulu bagaimana hukum kurban.
apa dalil-dalil yang menunjukkan akan disyariatnya kurban. Kemudian apa saja yang berkaitan dengan kurban tersebut. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, mungkin kita kelompokkan pembahasan kita dengan bahasan-bahasan yang lebih singkat, karena memang waktunya sudah berjalan ataupun sudah lewat setengah jam lebih. Yang pertama yaitu tentang definisi kurban. Definisi kurban, apa yang dimaksud dengan kurban? Definisi kurban ataupun yang dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah, udhiyah ataupun dhahiyah adalah ma yuzakka taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahr bi syara'id makhsusah. Ma yuzakka yaitu binatang yang disembelih, binatang yang disembelih, dan disembelih sini adalah disembelih sesuai dengan tuntunan syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat, bukan ngasal atau bukan asal-asalan menyembelih binatang tersebut. Binatang yang disembelih ini dalam rangka apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan mendekatkan diri kepada calon mertua, mendekatkan diri kepada penghuni-penghuni tanaman besar, mendekatkan diri kepada jin-jin dan juga penunggu lautan, tapi dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dilaksanakannya? Fi ayyamin nahr, yaitu pada hari penyembelihan. Dan yang maksud dengan hari penyembelihan adalah Idul Adha, pada hari raya Idul Adha, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ada persyaratan-persyaratan khusus, baik orang yang berkurban ataupun binatang yang akan dijadikan kurban, hewan yang akan dijadikan kurban, ada syarat-syaratnya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, ini untuk definisi kurban. Kemudian yang berikutnya, apa dalil disyariatkannya kurban? Apa dalil disyariatkannya kurban? Adapun dalil disyariatkannya kurban ini ada 3 hal. Ada 3 dalil, ada 3 dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya kurban. Yang pertama yaitu Alkitab, Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW yang dijelaskan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Ini merupakan 3 dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya kurban. Adapun dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Dalil yang pertama yaitu Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Rabbmu,
wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelihlah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah al-udhiyatu ba'da salatil Id. Yang dimaksud adalah kurban setelah melaksanakan salat Id, setelah melaksanakan salat Idul Adha. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Dhahhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha." Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan apa? Bikabshaini, dengan 2 ekor domba. Amlahaini, yang berwarna putih namun ada kehitam-hitamannya. Aqranaini, yang bertanduk. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah disebut dengan sunnah fi'liyah, yaitu sunnah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mencontohkan untuk berkurban yaitu dengan menyembelih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang berwarna putih dan terdapat hitam di bagian kepalanya, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya sendiri dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih sama, yaitu mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahiha, dan meletakkan kakinya di bagian lambungnya, lambung binatang tersebut. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang contoh kaifiat bagaimana menyembelih hewan kurban yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar, dengan meletakkan kakinya di atas lambung binatang yang akan disembelih tersebut. Ini sekaligus dalil akan disyariatkannya kurban di dalam Islam. Kemudian dalil yang ketiga apa tadi dalilnya? Ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, kemudian Al-Muhalla Imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang disyariatnya kurban. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyah, kaum muslimin yaitu umat Islam sepakat akan disyariatkannya kurban. Kaum muslimin sepakat akan disyariatkannya kurban. Sehingga dengan 3 dalil ini, Al-Quran, sunnah, dan ijma', yaitu kesepakatan para ulama, maka udhiyah ataupun kurban merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah hukum udhiyah, hukum kurban. Kalau tadi penjelasan secara umum bahwasanya kurban termasuk hal yang disyariatkan di dalam agama Islam.
Setelah kita tahu bahwasanya hal itu termasuk hal yang disyariatkan, lalu apa hukumnya? Apa hukum berkurban? Hukum berkurban ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada dua pendapat tentang hukum kurban. Pendapat yang pertama, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Berarti orang yang tidak mampu tidak wajib. Jadi wajibnya itu hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Orang yang mampu, yang memiliki kelebihan harta, wajib untuk berkurban. Apa dalil yang menunjukkan akan wajibnya kurban bagi yang mampu? Yaitu dalil tadi, ayat kedua dari surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," dan salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan berkurban. Di mana para ulama menjelaskan perintah wanhar dan berkurbanlah adalah perintah yang menunjukkan akan kewajiban, karena al-aslu fil amri lil wujub, asal konsekuensi dari perintah itu adalah wajib. Dan mereka, para ulama mengatakan, ulama yang mengatakan wajib, bahwasanya perintah ini menunjukkan akan wajibnya berkurban. Kemudian dalil lain yang dijadikan dalil akan wajibnya kurban, dalil yang menunjukkan akan wajibnya kurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadbah falyadbah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalliya," barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat, maksudnya adalah salat Idul Adha, falyadbah makanaha ukhra, hendaklah dia menyembelih sebagai ganti yang disembelih sebelum salat Id, karena dianggap kurbannya itu belum sah. Wa man lam yadbah falyadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Ini pun menunjukkan bahwasanya kurban adalah wajib. Kalau bukan wajib, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sudah menyembelih sebelum salat Id untuk mengganti dengan hewan yang lainnya, dengan kambing yang lainnya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, dan masih banyak dalil-dalil lain yang dijadikan sebagai dalil bagi kelompok yang berpendapat bahwasanya kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya kurban sunnah walaysat wajibah, hukumnya itu hanya sunnah saja, bukan atau tidak wajib. Atau dengan kata lain, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah bukan wajib adalah pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama, yang diantara dalil yang menunjukkan akan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya
fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi, janganlah dia memotong rambutnya, wa basyarihi, dan apa yang ada di kulitnya, syai'an, sedikit pun. Rambut yang ada di kepala ataupun yang ada di tubuhnya jangan ada yang dipotong. Mana yang menunjukkan bahwasanya kurban hukumnya sunnah? Kalimat wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Jadi kalimatnya ingin. Kalimat arada berarti menunjukkan bahwasanya hal ini tidak wajib. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hukum kurban tidak wajib, hanya sunnah saja, sebagaimana ungkapan Abi Suraiha yang mengatakan, ra'aitu Aba Bakrin wa Umar wa ma yudhhiyan, saya melihat Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Kalau seandainya kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, maka tentunya berdosa orang yang tidak berkurban. Sedangkan kita tahu bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum adalah sahabat yang termasuk sahabat-sahabat yang kaya, tapi mereka meninggalkan kurban karena memang untuk menunjukkan bahwasanya kurban hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Dan inilah pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu hukum berkurban, yang berikutnya adalah hewan apa yang dijadikan sebagai kurban. Hewan apa yang dijadikan sebagai kurban? Para ulama mengatakan tidak dikatakan mencukupi dalam kurban kecuali al-an'am atau bahimatul an'am. Tidak dianggap mencukupi di dalam kurban kecuali binatang itu termasuk bahimatul an'am. Apa saja yang termasuk bahimatul an'am? Yang termasuk bahimatul an'am adalah al-ibil, unta, kemudian al-baqar, sapi, ad-dha'n wal ma'iz, kambing ataupun domba. Ini yang termasuk bahimatul an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kalian menyebut nama Allah ala ma razaqahum, terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing ataupun domba. Bahkan terdapat satu nukilan dari sekelompok ulama akan adanya ijma ataupun adanya kesepakatan bahwasanya kurban tidaklah sah, kurban tidak dianggap sah kecuali dengan bahimatul an'am. Kalau misalkan ada orang yang berkurban tapi kurbannya misalkan dengan kuda, misalkan dengan kuda, maka kurbannya tidak sah karena kuda bukan termasuk bahimatul an'am. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang umur minimal atau batas umur minimal
dari hewan kurban yang akan dijadikan sebagai kurban. Berapa umurnya? Karena tentunya berbeda antara umur unta, sapi, kambing ataupun domba. Tidak sama rata hukum umur minimalnya. Pembatasan umur minimal dari hewan kurban ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sur alaikum fatadbahu jad'atan minad dha'n. La tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang dikatakan musinnah. Nanti akan dijelaskan apa maksud ataupun makna musinnah. Yang telah berumur, yang telah ditetapkan umurnya. La tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali binatang yang musinnah. Illa an ya'sur alaikum, kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkannya. Fatadbahu jad'atan minad dha'n, maka sembelihlah jad'ah minad dha'n, yaitu menyembelih jad'ah yang di bawah musinnah umurnya dari domba. Dan yang dimaksud dengan musinnah, kalau unta yang musinnah itu umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Unta itu sudah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau hewannya adalah sapi, maka yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Dan untuk kambing itu sudah berumur 1 tahun. Sudah berumur 1 tahun. Kalau ad-dha'n yaitu domba, itu boleh tadi dikatakan jaz'ah yang umurnya sudah lebih dari 6 bulan. Itu jaz'ah minad dha'n. Tapi yang paling utama, yang paling afdal adalah musinnah, yang sudah lebih dari umur 1 tahun. Sehingga orang-orang yang bergerak dalam jual beli hewan kurban harus takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan hewan kurban. Jangan kambing masih umur 4 bulan dia bilang, ini sudah masuk umurnya. Karena tahu dari mana? Giginya sudah lepas. Ini tidak boleh. Atau sapi misalkan, sapinya baru umur 1 tahun. Tidak boleh. Harus yang sudah berumur 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Jangan hanya melihat, ini kan sudah gede. Jangan hanya berpikir untuk bagaimana mencari untung yang banyak, tapi dia pun harus memperhatikan adab-adab mempersiapkan hewan kurban. Bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita memperhatikan adab-adab tersebut, maka niscaya jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mendapatkan pahala karena membantu orang-orang yang ingin mencari hewan kurban yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam syariat, dan juga dia mendapatkan keutamaan dengan memperhatikan kriteria dalam binatang yang akan dijadikan untuk kurban. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan boleh
berkurban dengan do'an ataupun domba yang dikatakan jaz'ah, yaitu yang sudah berumur 6 bulan lebih. Ini kalau memang kita sulit untuk mencari yang 1 tahun. Tapi tidak berlaku pada sapi ataupun unta. Hanya berlaku pada domba saja. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu umur minimal yang harus terpenuhi pada hewan kurban, yang berikutnya itu ketika kita ingin berkurban, membeli hewan kurban harus diperhatikan dengan baik-baik. Karena boleh jadi ada aib, ada cacat pada binatang tersebut. Karena apabila binatang baik sapi ataupun kambing, domba ataupun mungkin unta terdapat cacat, maka bisa mengurangi kesempurnaan kurban, bahkan bisa menjadikan kurbannya tidak sah. Berkaitan tentang aib ataupun cacat yang ada pada hewan kurban, ini ada 3 macam cacat. Ada 3 macam cacat pada hewan kurban. Yang pertama yaitu cacat yang dengannya hewan kurban menjadi tidak sah atau tertolak. Cacat yang apabila cacat itu ada pada hewan kurban, maka ibadah kurbannya tidak sah atau tidak mencukupi, bahkan tertolak. Adapun cacat tersebut ada 4 macam cacat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yujziyanna fil adahi. Ada 4 cacat pada binatang kurban yang tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama yaitu al-awra al-bayyinu awruha, yang buta, yang sangat jelas-jelas butanya. Kalau kita lihat kambing atau sapi, matanya PC, yaitu tidak bisa melihat, matanya buta, baik 1 terlebih 2, maka jangan dibeli. Karena ini tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha, binatang yang sakit, yang sangat-sangat jelas sakitnya. Kita lagi datang ke tukang ternak, lihat-lihat kambing, wah ini bagus, ini bagus. Ada kambing yang diem terus, lemas, atau tidak ada gairah. Kita lihat, wah ini kambing sakit, jangan dibeli. Kalau lihat kambing seperti itu jangan dibeli, karena yang jelas-jelas sakitnya tidak boleh dan tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Kemudian yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, yaitu binatang yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kalau mau beli dites dulu, suruh jalan, pincang tidak. Kalau pincang jangan dibeli. Kalau jalannya rata, bagus, baru dibeli. Ini cacat yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tunqi, yaitu binatang yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Kita lihat ada kambing kurus, mungkin kalau sisa tinggal sisa tulangnya saja, dagingnya sedikit. Ini jangan dibuat untuk hewan kurban. Cari yang gemuk, cari yang bagus dagingnya, jangan yang kurus. Apabila pada hewan kurban ada keempat
sifat tersebut maka jangan dibeli, karena kalau kita memaksakan diri maka hewan kurbannya tidak sah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, cacat ataupun aib yang makruh yang ada pada hewan kurban, akan tetapi tetap sah, hanya makruh saja. Kurbannya hukumnya tetap sah. Kalau yang pertama sah apa tidak? Tidak sah. Yang kedua sah walaupun makruh. Cacat apa saja? Yang pertama yaitu terputus telinganya, kupingnya terpotong atau sebagian dari kupingnya. Ini makanya kita lihat, jangan-jangan nanti kambingnya hanya punya satu kuping, satunya sudah dipotong, dibikin masak apa sama yang jual. Ini tidak boleh. Bahkan orang yang memotong bagian tubuh hewan yang masih hidup itu dihukumi bangkai. Karena disebutkan di dalam hadis, ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun. Yang dipotong bagian tubuh dari binatang itu hukumnya adalah bangkai. Dia mau masak, cari-cari nggak ada lauk, dia potong kupingnya misalkan, nggak boleh. Itu tapi kalau misalkan dijadikan kurban, hukumnya tetap sah, hanya makruh saja. Kemudian yang kedua, pecah ataupun terputus tanduknya, baik seluruhnya ataupun sebagian besarnya. Ini juga sama, hukumnya hanya makruh saja. Tapi tetap hukumnya sah. Dan yang sejenis dengan terputusnya atau terpotongnya tanduk yaitu binatang yang tidak ada giginya ompong. Mungkin pernah dia lagi nyeruduk, ternyata kena giginya patah, atau mungkin yang terputus ekornya, ini tetap sah. Atau mungkin terputus hidungnya, atau hewan yang dikebiri atau yang digemukkan, ini hanya hukumnya makruh saja dan tetap sah. Kemudian yang ketiga maksudnya adalah cacat yang ketiga, termasuk sifat-sifat yang menjadikan hewan kurbannya menjadi sempurna. Apabila kita pilih binatang tersebut, maka hewan kurban kita menjadi sempurna. Ya, sebetulnya bukan termasuk cacat, yaitu dianjurkan ketika memilih hewan kurban al-asman, cari yang paling gemuk, dan jangan memilih yang kurus. Karena kalau kurus, bahkan terlalu kurus, ini tidak sah. Tapi kita cari yang paling gemuk, dan biasanya paling gemuk paling mahal. Tapi itu yang lebih afdal dan yang lebih sempurna. Karena berkurban dengan satu kambing yang gemuk itu lebih utama, lebih afdal daripada berkurban dengan dua kambing yang kurus atau yang di bawah satu kambing yang gemuk tadi. Kenapa? Karena maksud dari penyembelihan hewan kurban itu untuk dibagikan apanya? Dagingnya. Dan tentunya yang lebih gemuk, yang lebih enak dagingnya, yang banyak dagingnya itu lebih utama. Dan sebagian ulama ada yang berdalil dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah termasuk ketakwaan hati. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini ala istihbab ta'zimil hadyi wastismani,
akan dianjurkannya untuk mengagungkan hadyu wastismanih, dan juga digemukkan, agar memilih binatang kurbannya itu memilih yang gemuk. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian manakah yang lebih utama dari bahimatul an'am yang tadi telah disebutkan untuk dijadikan kurban? Apakah unta atau sapi atau kambing? Mana yang lebih utama? Para jumhur ulama selain Imam Malik, karena Imam Malik menyelisihi jumhur bahwasanya yang paling utama untuk hewan kurban yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing ataupun domba. Adapun menurut Malikiyah, para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka mengatakan yang paling utama itu adalah domba, kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu baru unta. Kenapa? Karena melihat yang paling bagus dagingnya, dan dari binatang-binatang tadi yang paling bagus dagingnya adalah domba. Dan sebetulnya dalam hal ini tergantung dari manfaat masyarakat sekitar. Kalau seandainya masyarakat sekitar lebih senang, lebih doyan dengan daging sapi misalkan, maka yang lebih utama adalah sapi. Karena kalau misalkan masyarakat sekitar tidak ada yang doyan makan daging kambing, kita paksakan kurbannya kambing, ketika dibagikan ternyata tidak ada yang mau makan, maka manfaatnya kurang. Tapi kalau memang di satu masyarakat senang makan kambing, maka yang utama adalah kambing. Mana manfaat yang lebih banyak? Mana masyarakat sekitar yang lebih senang dengan daging tersebut? Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, ada adab yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban. Adab yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban. Yang diantaranya adalah tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan dia berniat, berkeinginan untuk berkurban. Nah, sekarang kita tanggal berapa? Tanggal 25 Dzulqa'dah. Karena bulan Hijriyah itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari, tergantung ru'yahnya. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah dan kita ingin berkurban, maka tahan, jangan memotong kuku ataupun rambut. Nanti tambah panjang, makanya sebelum tanggal 30 atau sebelum tanggal 1 potong, karena ditakutkan sampai 29 hari saja. Tanggal 29 Dzulqa'dah, kalau memang kita sudah punya niat, ya kita potong dulu kukunya, atau pengen potong rambut, potong rambutnya, supaya nanti ketika sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah kita menahan diri sampai kurban kita disembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana yang kisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, dan dalam riwayatnya disebutkan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal permulaan awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, janganlah dia menggunting, memotong rambut yang ada di kepala dan tubuhnya.
Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Para ulama berbeda pendapat ketika orang yang sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban. Apakah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong rambut atau menggunting kuku bagi orang yang ingin berkurban, larangan yang menunjukkan haram atau tidak? Apakah larangannya itu konsekuensinya haram atau makruh saja? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di mana sebagian ulama berpendapat haram hukumnya mengambil ataupun memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya itu disembelih. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya larangan itu hanyalah menunjukkan akan karahatut tanzih, larangan yang keras tapi tidak sampai pada konsekuensi haram. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak haram memakai pakaian yang bagus ataupun berdandan sebagaimana yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan ihram. Orang yang dalam keadaan ihram, dia tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambutnya, memotong rambutnya, dan juga tidak boleh memakai pakaian karena memakai kain ihram. Tapi orang yang berkurban boleh, baik mau memakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang mahal, tidak ada larangan untuk orang yang ingin berkurban. Dan tadi itu larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunting, mencukur rambut dan menggunting kukunya ini berkisar antara haram dengan makruh, tapi tidak menjadikan kurbannya menjadi batal. Kalau seandainya kita lupa, ternyata kita sudah niat untuk kurban, sudah nahan, tapi kurang 2 hari lupa, tiba-tiba kita gunting kuku, ya sudah, kita beristighfar karena tidak berpengaruh kepada kurban kita. Kurban kita selama terpenuhi kriteria dan syarat-syaratnya maka sah. Tapi orang yang dengan sengaja tahu larangannya tapi dia tetap memotong kukunya, memotong rambutnya, maka dia berdosa dan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah larangan tersebut untuk dirinya saja atau termasuk keluarga? Karena berkurban itu boleh untuk diri dan keluarganya. Dijelaskan bahwasanya larangan itu tertuju kepada orang-orang yang ingin berkurban. Adapun keluarga, kalau seandainya dia mau menahan diri untuk tidak memotong kuku dan rambutnya, maka ini lebih baik. Tapi kalaupun tidak, maka tidak apa-apa. Dia boleh mencukur rambut dan menggunting kukunya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban. Tadi telah sedikit disinggung bahwasanya orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka kurbannya dianggap tidak sah. Karena memang para ulama sepakat bahwasanya kurban tidak boleh disembelih, hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum terbitnya fajar Idul Adha, sebelum terbitnya fajar. Namun ada sedikit perbedaan, apakah harus selesai sholat dan menunggu imam menyembelih atau boleh sebelum imam menyembelih.
Tapi yang terpenting adalah kita menyembelihnya setelah melaksanakan salat Idul Adha, bukan sebelumnya. Karena hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innama dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Man dzabaha qabla as-salah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, fa innama dzabaha li nafsihi, sesungguhnya dia hanyalah menyembelih binatang itu untuk dirinya, bukan untuk kurban, karena kurban itu untuk Allah Ta'ala. Tapi wa man dzabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih setelah salat Id, faqad tamma nusukuhu, sungguh dia telah sempurna nusuknya, penyembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Kurbannya sempurna dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin, yaitu menyembelih hewan kurban setelah selesai salat Idul Adha. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalliya thumma narji'u fananhar faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana wa man nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza", sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari ini, yaitu pada hari Idul Adha, an-nusalliya, yaitu salat Id. Yang pertama kali adalah melaksanakan salat Id. Thumma narji'u, kemudian setelah selesai salat pulang, fananhar, baru kemudian menyembelih kurban. Faman fa'ala hadza, barang siapa yang melakukan seperti ini, yaitu salat Idul Adha, pulang ke rumah baru kemudian menyembelih hewan kurban, faqad asaba sunnatana, sungguh dia telah sesuai dengan sunnah kami. Kata Nabi, telah sesuai dengan sunnah kami. Waman nahara, barang siapa yang menyembelih, maksudnya menyembelih sini adalah sebelum salat. Yang pertama kali dia lakukan adalah menyembelih dulu sebelum salat. Yang pertama kali dia lakukan pada hari itu menyembelih, baru kemudian salat. Fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli, sesungguhnya itu hanyalah daging yang dia berikan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', dan tidak termasuk dari bagian penyembelihan sedikit pun, atau tidak termasuk kurban. Faqala Abu Bardah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bardah, "Ya Rasulullah, dzabahtu qabla an usalliya wa indi jad'atun khairun min musinnah." Faqala ij'alha makanaha walan tujzi'u an ahadin ba'daka. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzabahtu qabla an usalliya", saya menyembelih sebelum saya salat. Saya menyembelih kurbannya sebelum saya salat Id. Wa indi jad'atun khairun min musinnah, tapi saya punya kambing yang jad'ah. Tadi katakan jad'ah berapa umurnya? Lebih dari 6 bulan. Khairun min musinnah, lebih bagus daripada yang musinnah, daripada yang sudah berumur 1 tahun. Mungkin lebih gemuk, dagingnya mungkin lebih banyak daripada yang sudah berumur 1 tahun. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ij'alha makanaha,
silahkan digantikan untuk yang tadi disembelih. Walan tujzi'u an ahadin ba'dak, tapi tidak boleh untuk selainmu. Jadi hanya untuk Abu Bardah saja, selainnya tidak boleh. Karena apa? Dia tadi menyembelih sebelum salat Id, yang seharusnya menyembelihnya itu setelah selesai salat Id. Dari dua hadis tadi menunjukkan bahwasanya waktu menyembelih yaitu ba'da shalah, setelah selesai melaksanakan salat, yaitu salat Idul Adha. Ini awal penyembelihan. Lalu kapan akhir waktu penyembelihan? Sampai kapan kita boleh menyembelih hewan kurban? Apakah hanya pada Idul Adha saja atau boleh setelahnya? Adapun akhir waktu penyembelihan, yang paling kuat dalam hal ini, penyembelihan boleh sampai akhir hari tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, sehingga waktunya menjadi 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada hari Idul Adha setelah salat Id, kemudian tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Dan 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan hari tasyrik. Dan hari tasyrik merupakan hari-hari yang kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di mana tempat kita menyembelih? Adakah tempat yang ditentukan ketika kita menyembelih hewan kurban? Disyariatkan setelah selesai salat Id, orang yang ingin berkurban menyembelih hewan kurbannya di mana saja, baik di rumahnya atau di tempat. Sebagaimana pula disyariatkan atau dibolehkan menyembelih di tempat sholatnya. Berarti di mana? Di tanah lapang di mana kita melaksanakan sholat Id. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya kita sholat Id itu di lapangan, bukan di masjid. Karena kita boleh menyembelih di tempat sholat kita. Kalau sholatnya di masjid, masa kita mau sembelih hewan kurban di dalam masjid? Berarti kita sholat Id di lapangan, dan menyembelih hewan kurban itu boleh di tanah lapang tersebut dan boleh juga di rumahnya. Dan yang terbaik adalah orang yang ingin berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau bisa, kalau tidak, dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Namun yang paling afdol adalah dengan menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa atau tidak mampu, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban itu di tanah lapang, yaitu di tempat salat yang digunakan untuk salat Id. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berkurban, apa saja yang boleh dia manfaatkan dari hewan kurbannya? Apa saja yang boleh dia manfaatkan atau apa yang dia lakukan dengan daging hewan kurbannya? Dia boleh memakan dari hewan kurbannya, boleh untuk menyedekahkan kepada fakir miskin, dan boleh menyimpan dagingnya. Dagingnya disimpan, misalkan baik dibikin rendang ataupun dibikin dendeng ataupun disimpan untuk waktu yang
seminggu, 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Ini 3 hal yang boleh dilakukan untuk orang yang berkurban. Dia boleh makan daging itu, dia boleh sedekahkan untuk fakir miskin, dia juga boleh menghadiahkan kepada kerabatnya atau menyimpan dagingnya. Yang berikutnya adalah yang tidak boleh dilakukan atau dimanfaatkan dari daging kurban atau dari hewan kurban. Yang pertama, tidak boleh menjual sedikit pun dari bagian hewan kurbannya. Tidak menjual kulit, tidak menjual daging, tidak menjual tulang dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berkurban, maka jangan ini sayang dijual saja. Tidak, semuanya kita bagikan untuk orang. Kalau kita mau ambil untuk makan, jangan dijual. Nabi SAW bersabda dalam hadis, akan tapi hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dikatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nabi SAW menyebutkan, wala tabi'u luhumal hadi wal adahi. Jangan kalian menjual daging hadyu. Hadyu itu yang dijadikan sebagai sembelihan ketika melaksanakan ibadah haji, wal adahi, dan daging kurban. Fakulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuludiha wa la tabi'uha. Silakan kalian makan, bersedekah atau memanfaatkan dengan kulit, dan jangan kalian menjual daging kurban tersebut. Akan tetapi harta, hadis tadi dhaif, akan tetapi harta yang dijadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk dijual belikan. Sebagaimana orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat, dia tidak boleh kalau misalkan dia sudah keluarkan kemudian dia jual. Tidak boleh. Maka dalam hal kurban pun demikian. Dagingnya tidak boleh dijual. Kemudian yang kedua, orang yang mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, baik kepada tukang jagal ataupun kepada siapapun, dia tidak boleh memberikan kepada penjagal tersebut sebagai upah, sebagai bayaran dari daging kurbannya, baik dagingnya, kulitnya, kepalanya atau kakinya, tidak boleh. Kalau mau dibayar dengan uang, kita panggil orang, kita bayar. Dan tukang jagal, tukang potong, jangan minta kulit, jangan minta kepala, kita bayar saja. Karena kepala, kulit semuanya dibagikan. Berkaitan dengan hal ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi wa an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'an. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerintahkan untuk membagikan dagingnya kullaha, semuanya, tidak ada yang tersisa, sampai dikatakan luhumaha, dagingnya dibagikan, wajuludaha, dan kulitnya juga dibagikan, wajilalaha, sampai-sampai tempat duduk pelana yang ada di hewan itu pun dibagikan, tidak ada yang tersisa. Wala yu'ti fi jazaratiha syai'an, dan tidak memberi upah kepada tukang jagal tadi sedikit pun dari hewan kurbannya. Wah, saya udah nggak usah dibayar lagi, kasih saja kulit misalkan. Tidak.
Tapi kalau misalkan kita sudah kasih upahnya, kita bilang wah kasihan dia kurang mampu, kita kasih daging, boleh. Tapi kita memberi bukan sebagai apa? Bukan sebagai upah. Memberi hanya sebagai dia kaum muslimin, bukan sebagai upah. Adapun upah kita bayar dari kita sendiri. Sehingga misalkan kalau ada dan hadis ini pun menunjukkan bolehnya membentuk panitia kurban. Karena walaupun secara asal masing-masing menyembelih di rumahnya, ini kalau bisa. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa potong, maka dia menitipkan. Ada panitia membentuk panitia kurban, maka panitia kurban boleh meminta kepada orang yang ingin berkurban uang sebagai biaya pemotongan. Misalkan untuk kambing biaya pemotongan 50.000 misalkan. Dia minta, maaf Pak, untuk kurban kambing ini saya minta 50.000 untuk ongkos tukang potongnya misalkan. Atau untuk sapi misalkan 500.000 misalkan. Maka dia boleh minta. Atau kalau misalkan panitianya enggak usah, sudah kita banyak uangnya, ya silahkan kalau memang mau. Nah, ini boleh membentuk panitia kurban. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada sedikit sisa permasalahan. Apakah berkurban dengan binatang kurban lebih utama atau bersedekah dengan uang seharga hewan kurban tadi? Kita punya uang cukup untuk beli kambing. Apakah kita beli hewan kurban atau sudahlah saya sedekahkan saja uangnya. Misalkan harga kambing 3 juta misal. Nah, saya bagi-bagi saja uangnya untuk si fulan 100.000, semua dibagikan. Apakah itu lebih utama atau menyembelih hewan kurban? Maka jumhur ulama menjelaskan bahwasanya menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan uang seharga hewan kurban tersebut. Karena berkurban merupakan salah satu ibadah syiar yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, apabila ada hewan kurban yang sebelum disembelih hilang, sudah diikat, tiba-tiba malam dia keluar, tidak pulang lagi. Ini apakah orang yang berkurban harus mengganti karena hewan kurbannya kabur? Maka tidak harus mengganti. Kenapa? Karena ini tidak ada unsur kesengajaan. Ini dia kabur sendiri. Tidak harus mengganti. Kemudian apakah boleh memindahkan hewan kurban ke tempat lain? Karena secara asal orang yang berkurban itu secara asal dia berkurban di tempat dia tinggal. Ini secara asal. Tapi ketika dia melihat di tempat dia tinggal banyak orang-orang yang sudah mendapatkan, hampir misalkan dapat semua, dia melihat ada satu daerah yang terpelosok, mungkin tempat yang terpencil, dia lihat ini masih jarang atau tidak ada, kita pindahkan hewan kurban kita disembelih di tempat itu. Ini boleh karena mereka membutuhkan. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian apabila mengalihkan hewan kurban kita, maka kita pun memilih tempat yang sangat membutuhkan. Kita lihat skala prioritas. Manakah tempat yang sangat membutuhkan? Karena boleh jadi ada tempat-tempat yang sangat jauh, terpencil di desa, di kampung, pelosok, ternyata tidak terjamah dan mereka sangat membutuhkan. Terlebih kalau misalkan di daerah yang di bawah garis kemiskinan, di situ banyak program-program kristenisasi, maka kita dahulukan agar bisa menjaga akidah saudara-saudara kita.
Karena mereka juga terkadang dalam hidup yang dibawa kemiskinan, kemudian diperhatikan oleh orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang memberikan sumbangan, memberikan bantuan, kemudian mereka diajak untuk keluar dari agamanya, diajak untuk murtad, maka kita berkewajiban untuk menolong mereka dengan memberikan bantuan. Demikian pula dalam hal kurban, supaya kurban kita betul-betul bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Hadis yang tadi ditanyakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Daruqutni serta Al-Baihaqi. Dan hadis ini memang terdapat perbedaan para ulama ahli hadis tentang sahih atau dhaifnya. Yaitu hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Walaupun ada yang menganggap hadis ini sahih dan ada yang berpendapat hadis ini dhaif, namun ini pun termasuk salah satu yang dijadikan sebagai penguat dalil akan wajibnya hukum kurban. Tapi seperti yang tadi saya ungkapkan dari dua pendapat para ulama, di mana jumhur ulama mengatakan bahwasanya kurban hukumnya bukan wajib, hanya sunnah muakkadah. Walaupun memang pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu juga pendapat yang kuat. Bahkan Syekh Ali Hasan itu pernah berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Kemudian setelah kembali mengkaji, ternyata beliau rujuk dari pendapat tersebut dan mengatakan yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnah saja. Wallahu a'lam. Yang kedua apa? Sebentar. Oh, untuk usia akikah sama dengan usia hewan kurban dan persyaratannya pun sama dalam hewan kurban. Nah, silakan. Ya, untuk biaya operasional itu diserahkan kepada kesepakatan mereka. Kalau seandainya memang hewan kurban itu misalkan harganya 11 juta, yang sebetulnya misalkan 10 juta, tapi dia ambil inisiatif ini untuk 1 juta untuk operasional, ya silahkan saja. Yang penting tidak ada istilahnya tipu menipu dalam hal ini. Dia misalkan ini untuk operasional dia berikan dari misalkan penjualnya, silahkan saja. Karena memang untuk apa namanya, untuk jagal pemotongan, terlebih pemotongan sapi ini membutuhkan biaya. Bahkan para pemotong sapi pada hari raya Idul Adha mereka menetapkan tarif yang mahal. Dia bilang silahkan segini, mau syukur, tidak mau saya cari yang lain. Itu kadang seperti itu. Makanya silahkan itu dirundingkan bagaimana untuk bisa mendapat, atau mungkin ditetapkan saja dari orang yang ini kurban diambil sekian, supaya panitia juga tidak kewalahan atau mungkin harus tombok. Panitia sudah dia korban tenaga, istilahnya dia sudah menganukan tenaganya, dia juga harus keluar biaya untuk operasional kurbannya. Wallahu a'lam. Nah, sebetulnya seperti tadi, dia masuknya panitia apa? Apakah dia panitia ini seperti tukang potong tadi? Kalau misalkan dia seperti potong tadi, berarti jangan dikasih daging sebagai imbalannya. Kalau misalkan dia dikasih daging karena misalkan dapat kupon, karena untuk memudahkan, silakan saja. Tapi sewajarnya saja. Jangan sampai terlalu banyak sehingga masyarakat sekitar ada yang menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi sewajarnya saja. Dia mendapatkan misalkan jatah hewan daging kurban itu misalkan karena kurban ada kuponnya, silahkan saja. Tapi jangan sampai berlebih, karena kalau misalkan ditakutkan dia sudah menjadi panitia karena merasa dia sudah keluarkan tenaga, dia ingin dapat imbalan dari daging kurban itu, jangan. Tapi dia niatkan bahwasanya dia menjadi panitia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
Nah, sebetulnya kalau makan jangan dari daging kurban. Dia beli, kan ada uang operasional. Uang operasional ini jadikan untuk makan siang. Nah, kalau misalkan makan siang dia ambil dari daging kurban, maka panitia jangan dikasih lagi dari dari kuponnya itu. Nanti dia dapat dari kupon juga, makan siang juga. Nanti malam sudah sore tanggung makan malam. Akhirnya habis untuk panitia. Akhirnya masyarakat sekitar tidak ada yang dapat pun mungkin dapat 2 on saja. Ini hendaknya dihindari yang seperti itu. Kalau misalkan masyarakat semuanya, ya silahkan saja, dan itu hak mereka. Kalau semua, tapi kalau hanya untuk panitianya saja, makan siang, makan dari kurban, makan malam dari kurban, akhirnya daging habis untuk panitianya. Wallahu a'lam. Kalau memang tidak ada yang istilahnya mau tidak mau dimanfaatkan siapa saja. Atau mungkin kita kirim ke desa sebelah, atau mungkin ada orang-orang miskin yang mau, kita manfaatkan. Jangan sampai ada yang terbuang. Wallahu a'lam. Nah, untuk cara penyembelian ini disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana cara menyembelih binatang kurban. Karena berbeda antara kita menyembelih kambing dengan menyembelih sapi dan menyembelih unta. Di mana di satu masyarakat penyembelihan itu yang terbaik, maka gunakan cara itu selama tidak menyakiti hewan kurban tersebut atau hewan yang akan disembelih, dengan cara yang tidak menyakiti. Nah, ini juga terdapat anjuran memperhatikan hewan kurban yang akan disembelih dengan tidak menakut-nakutinya. Misalkan kita mau potong kambing, yang lainnya suruh pada nonton, kambing-kambing lain misalkan. Jangan, yang lain disembunyikan. Dan kita ketika mengeluarkan pisau itu jangan di hadapan kambing itu. Kita sembunyikan. Ketika sudah siap baru keluarkan pisaunya itu. Apa itu? Oh, tidak harus ditutup. Kita pandai-pandai saja untuk tidak membuat hewan kurban itu menjadi takut ataupun stres. Makanya kita sering ada berita sapi kabur. Itu mungkin karena dia ngasah goloknya di depan sapi. Mending saja tidak ditendang sama sapi itu. Itu kan kita, dan Nabi SAW telah memberikan rambu-rambu. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan bikin senang hewan sembelihannya. Jadi pisaunya dibikin tajam, jangan sudah putar-putar tapi belum putus-putus atau belum terkena. Jadi dibikin tajam tapi jangan di hadapan hewan kurban tersebut. Dan juga hewannya dibikin santai, dibikin senang, jangan dibikin stres. Nah, yang berkorban orang mampu, jadi ada PP itu belum bayar, itu bayar besok, bagaimana boleh? Ini namanya sedang ibadah, dia beli sebelum untuk dijadikan kurban, jangan ngutang dulu. Kalau ngutang dulu nanti pahalanya juga pending lagi. Hah? Iya, dia bayar sebelum dijadikan kurban. Untuk yang pertama, dibolehkan 7 orang, istilahnya patungan untuk 1 ekor sapi. Ini boleh, 1 ekor sapi. Ada misalkan ada 7 kepala rumah tangga, harga sapi misalkan 14 juta. Jadi 1 kepala keluarga dia kasih 2 juta, akhirnya 14 juta dia beli. Ini boleh. Adapun apabila seseorang telah 7 kali berkurban, kemudian ini sudah mencukupi dan tidak, ini kita tanya dalilnya mana. Kalau ada dalilnya ya kita terima, kalau tidak ada maka tidak bisa diterima, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Adapun orang yang misalkan dia sudah dapat daging kurban, ternyata dia orang yang tidak mampu, saya butuh untuk beli ini, dia jual hewan kurbannya, boleh. Yang tidak boleh itu bagi orang yang berkurban dan yang menjadi wakilnya.
Menjadi wakilnya di sini adalah panitia. Panitia tidak boleh menjual karena dia menjadi wakil bagi orang yang berkurban, bukan bagi yang menerima kurban. Ini sudah banyak sekali nih. Apa bacaan khusus bagi orang yang menyembelih kurban? Secara umum, yaitu dengan mengucapkan apa tadi telah dijelaskan, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian adapun tambahan bacaan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, itu boleh juga dengan mengucapkan di antara doa yang diajarkan, yaitu hadza minni, maksudnya ini adalah kurban dariku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengatakan hadza minni wa min ahli baiti, juga dari keluargaku, wa min ummati lam yudahi, dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi kalau misalnya kita mau menyembelih kurban, kalau kita menyembelih sendiri setelah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahumma hadza minni atau Allahumma taqabbal hadza minni. Atau misalkan dia untuk menjadi wakil menyembelihkan untuk orang lain, hadza min fulan, disebutkan nama orang yang berkurban. Dan kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Karena kalau misalkan sapi 7 orang, dia lama untuk sebutkan si fulan, akhirnya lama. Jadi boleh dengan mencukupkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Bolehkah seseorang melaksanakan kurban di beberapa tempat? Misal di lokasi tempat dia tinggal di kampung dan di tempat bekerja. Boleh saja kalau memang dia memiliki kelebihan harta dan dia melihat banyaknya orang-orang yang membutuhkan. Ya tidak misalkan cukup satu saja. Kalau memang dia mencukupkan satu, ini sudah sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia melihat memandang ada beberapa daerah yang membutuhkan, dia ingin, maka ini pun boleh. Wallahu a'lam. Apakah boleh merequest atau meminta bagian yang kita inginkan sebagai orang yang berkurban? Boleh. Kalau misalnya saya minta dia berkurban kambing, saya minta 1 paha, boleh. Dia boleh meminta. Sehingga yang jadi panitia juga jangan marah. Asal permintaannya itu wajar. Jangan nanti saya minta paha belakang 2, kemudian hatinya, kemudian ininya habis akhirnya. Selama permintaannya misalkan saya minta 2 kilo saja bagian ini, silahkan kasih. Demikian juga panitia tidak boleh istilahnya keras. Nggak boleh ini sudah dikasihkan, tidak. Boleh meminta. Bagaimana hukumnya iuran beberapa orang untuk membeli 1 hewan kurban? Kalau iurannya 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi, boleh. Tapi kalau orangnya lebih dari 7 orang, maka tidak boleh. Kalau kambing ataupun domba, tidak boleh kecuali dari 1 orang. Karena kurban bukan dengan iuran. Wallahu a'lam. Apakah tiap pribadi harus berkurban? Bolehkah suami istri berkurban 1 ekor saja? 1 ekor kurban itu mencukupi bagi dia dan keluarganya. Suami istri boleh 1, tidak harus masing-masing. Tapi kalau memang masing-masing memiliki dan mau, ini pun boleh. Tapi cukup dan sudah mewakili dengan satu ekor saja. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini memang banyak dipertanyakan dan tentang permasalahan ini, berkurban untuk orang yang telah meninggal. Dijelaskan ada 3 kondisi, ada 3 keadaan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama, apabila hal ini dilakukan karena dalam rangka melaksanakan wasiat. Ketika dia masih itu berwasiat, nanti tolong untuk kurban, maka ini boleh kalau mewasiatkan sebelum meninggalnya. Kemudian yang kedua, mengkhususkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Ini
tidak termasuk sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah berkurban untuk istrinya Khadijah yang telah meninggal dahulu, atau berkurban untuk saudara-saudaranya yang lain, sehingga tidak disunahkan dan tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, seseorang berkurban untuk dirinya, keluarga, dan meniatkan untuk seluruh keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Jadi tidak khusus. Makanya satu keluarga itu sudah cukup, dan termasuk seluruh keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi jangan takut, tidak harus kita mengkhususkan orang yang sudah meninggal saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah sebelum sholat Id? Yang sunnah bukan 10 hari tapi 9 hari. Kenapa? Karena pada tanggal 10 kita diharamkan untuk berpuasa. Adapun berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh, paling tidak minimal pada tanggal 9 atau yang disebut dengan puasa Arafah. Dan puasa Arafah memiliki keutamaan, orang yang melaksanakannya akan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.